Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk yang kesekian kalinya puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, karena hidayahnya, sampai detik pagi hari ini kita semuanya masih bisa terus mempertahankan gelar kita sebagai mukminin wal mukminat, orang-orang yang selalu beriman karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita untuk rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan sunnah-sunnahnya sampai detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita, yaitu al-Islam. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang paling mulia di muka bumi, masjid, dalam aktivitas yang juga mulia di muka bumi, thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita di tempat ini beberapa menit ke depan nanti menjadi salah satu amal unggulan kita kelak di hadapan Allah, insyaallah. Baik yang duduknya dapat sandaran ataupun yang tidak dapat itu. Yang dapat sandaran alhamdulillah, yang nggak dapat lebih alhamdulillah lah itu, karena kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap nyadar gak apa-apa, Pak. Dan pada hari ini yang akan kita diskusikan adalah kita akan bersama-sama membangun sikap untuk Baitul Maqdis dan untuk Al-Aqsa. Barangkali sebelumnya masih ada sisa-sisa sikap yang sempat terpengaruh oleh sana-sini, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama secara pandangan agamanya, secara pandangan ilmiahnya dan lain sebagainya, untuk membangun sikap terhadap tempat yang namanya Baitul Maqdis dan tempat yang namanya Masjid Al-Aqsa. Untuk pertanyaan barangkali tidak harus di belakang. Kalau nanti waktu saya bicara kemudian ada anggota dewan yang interupsi, ya bolehlah kita buka lah itu. Langsung kita buka. Kita ambil yang pertama sebagai prolog, kita akan berkenalan dengan Baitul Maqdis. Tempat yang namanya Baitul Maqdis ini punya banyak nama. Kita dengar ada yang namanya Baitul Maqdis, kita juga dengar ada yang namanya Al-Quds. Bahkan penduduk asli di sana dulu, di zaman-zaman mungkin sebelum Rasulullah, di zaman Nabi Isa, di zaman Maryam dan lain sebagainya, punya banyak nama. Mereka menyebutnya dengan nama Yabus. Yabus. Bahkan ada yang lebih terkenal lagi, Ilya. Punya banyak nama. Kita mengambil yang dalam catatan para ulama sejarah dan berdasarkan riwayat yang ada, kita mengambil nama Baitul Maqdis atau Al-Quds. Ini adalah tempat yang diperebutkan oleh 3 agama samawi, 3 agama langit. Allah pernah menurunkan kitab dari langit yang namanya Taurat kepada Musa alaihissalam. Para pengikutnya disebut al-Yahud, orang-orang yang dulu berkeyakinan Yahudi.
Namun kitab Taurat ini tidak dijaga oleh Allah keabsahannya, ada batas waktunya. Kalau roti mirip apa itu? Kadaluarsa, expirednya lah itu. Tapi para pengikutnya tidak terima kalau ada batasnya, maka mereka pertahankan, mereka tambahi, mereka kurangi itu. Akhirnya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maghdhub alaihim. Lalu Allah memberikan kitab berikutnya sebagai penerus, yaitu Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sama, Injil pun ada batas waktunya, tapi mereka tidak terima. Mereka akhirnya nambahi, mengurangi dan lain sebagainya, dan mereka disebut oleh Allah ad-dhalin, orang-orang yang sesat jalan. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Lalu Allah menurunkan kitab dari langit yang berikutnya, Al-Quran, kepada Nabi kita Muhammad, dan para pengikutnya disebut Muslimun, agamanya disebut Islam. Jadi 3 agama langit, 3 agama samawi sama-sama mensucikan tempat suci itu yang namanya Al-Quds, yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Jadi kurikulumnya hampir mirip, sama-sama memuliakan, menghormati tempat suci Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa. Sedangkan agama yang lain yang bukan agama langit, apakah nanti itu Hindu, Buddha, apalagi itu Konghucu dan lain-lain, tidak tertarik dengan tempat itu karena memang beda kurikulum, itu nggak tertarik. Dan ini harus kita pahami kenapa mereka memperebutkan tempat itu. Memang dulunya pernah ada unsur sejarahnya itu. Tapi nanti kita akan membangun sikap yang benar seperti yang dianjurkan oleh para ulama kita. Jadi ini adalah tempat yang disucikan oleh 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oleh karena itu, Masjid Al-Aqsa bagi kita umat Islam ini kan punya banyak gelar, punya banyak atribut. Al-Aqsa disebut sebagai kiblat yang pertama. Baitul Maqdis disebut sebagai tempat suci bagi umat Islam yang ketiga. Dan nanti akan kita lihat pelan-pelan, baik berdasarkan ayat ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang jelas di tempat yang namanya Baitul Maqdis ini, karena diperebutkan oleh 3 agama langit, berarti ada konflik. Dan konflik yang terjadi di tempat itu nanti dipantau oleh, bahasa kita dipantau oleh langit, dipandang oleh Allah. Dan konflik yang terjadi di situ tidak akan berhenti kecuali nanti menjelang hari kiamat. Maka jangan kaget. Tapi kan di situ banyak tertumpah darah, kan di situ banyak terjadi kerusakan di muka bumi itu kan. Kadang-kadang kita ngeri, kadang-kadang kita tidak tega itu. Sebelum kita masuk ke kaitan dengan sejarah dan lain-lain tentang konflik di muka bumi ini, yang nanti lebih khususnya di sekitar Baitul Maqdis Al-Aqsa, konflik di muka bumi ini yang melibatkan pertumpahan darah memang tidak kita sukai, tapi ternyata harus kita akui itu adalah sesuatu yang biasa. Jangan kaget dulu. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menurunkan Nabi Adam ke muka bumi, kan sempat ada dialog dengan para malaikat. Allah menciptakan para malaikatnya, Allah menciptakan jin, yang paling akhir nanti Allah menciptakan manusia. Yang manusia nanti ujungnya adalah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Sebelum itu semuanya terjadi, turun ke muka bumi, Allah pernah memberikan kabar kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingat, kata Allah, ketika Tuhanmu berbicara kepada para malaikatnya. Apa isi pembicaraannya? Ini sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun, akan menjadikan, mengangkat, fil ardi, di muka bumi. Nih, mana ini? Koja, Rawabadak, KTP-nya Jakarta Utara semua kan?
Nah, sama lah KTP saya Jakarta Utara lah itu. Meskipun tempat tidurnya sekarang Depok gitu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mengangkat di muka bumi seorang pemimpin. Khalifah. Para malaikat tahu yang dimaksudkan oleh Allah yang akan diangkat menjadi seorang khalifah adalah sosok yang namanya manusia yang diciptakan terakhir kali, yaitu nanti namanya adalah Adam. Malaikat tahu. Makanya para malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Ya Allah, apakah engkau akan mengangkat nanti di muka bumi seorang pemimpin khalifah yang ciri-ciri yang disebutkan oleh malaikat apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, orang yang gampang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini atribut yang disebutkan oleh para malaikat kepada Allah tentang sosok calon khalifah di muka bumi yang namanya Adam alaihissalam. Yufsidu fil ardi, mereka itu gampang melakukan kerusakan di muka bumi. Yang berikutnya, wa yasfikud dima, dan mereka itu gampang melakukan pertumpahan darah. Sementara kami para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdik, kami selalu bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan selalu mensucikanmu. Kenapa yang disiapkan untuk menjadi khalifah yang itu, yang dua disebutkan tadi kan, gampang melakukan kerusakan di muka bumi dan gampang melakukan pertumpahan darah. Sementara kami para malaikat yang bertasbih mensucikan tidak dinominasikan sebagai khalifah. Itu dialog. Malaikat tidak protes, tapi memang skenario ini harus dipaparkan oleh Allah melalui para malaikatnya tadi. Apa komentar Allah ketika para malaikat mengatakan tentang manusia itu dengan dua sifat tadi? Gampang melakukan kerusakan di muka bumi dan gampang melakukan pertumpahan darah. Ditolak oleh Allah enggak? Allah tidak mengatakan enggak, bukan seperti itu manusia, bukan. Tapi Allah yang mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, enggak usah sok tahu. Bahasa kita ini, aku lebih tahu dibanding kalian gitu. Jadi Allah juga mengakui tentang sebutan malaikat terhadap manusia tadi. Gampang melakukan kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah. Terbukti enggak? Yang merusak bumi ini ya manusia, keturunan Adam juga. Yang melakukan pertumpahan darah juga manusia, pertumpahan darah. Maka itu kita pandang sesuatu yang sunatullah, manusiawi. Cuman ketika itu terjadi, di mana posisi kita? Ketika itu terjadi, seperti apa sikap kita itu? Dan konflik yang memperebutkan tentang Al-Aqsa itu selalu dipantau oleh langit, dan dia tidak akan berhenti kecuali nanti menjelang hari kiamat. Ini yang pertama. Yang berikutnya, di dalam agama kita Islam, kita punya Al-Quran dan bicara tentang Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Untuk pertama kalinya Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada umat manusia dan umat Islam tentang keberadaan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa itu saat ada peristiwa Al-Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tahun 10 kenabian. 10 kenabian. Surat Al-Isra ayat 1 turun. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang mengisrakan, yang menjalankan di malam hari, bi abdihi, hambanya Muhammad SAW, ruhnya dan jasadnya.
Karena sebagian orang nanti ada yang berani mengatakan yang dijalankan oleh Allah waktu itu hanya ruhnya saja, sedangkan jasadnya tertidur di tempat tidur. Para ulama mengatakan bi'abdihi, Allah menjalankan dengan hambanya jasadan waruhan, fisiknya dan rohnya. Lailan, ditekankan kembali, di suatu malam, setarnya minal masjidil haram, dari masjid al-haram yang ada di kota Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa. Dan ketika Allah menyebutkan masjid yang kedua yang namanya Al-Aqsa, Allah memberikan tambahan informasi, alladzi barakna haulahu, yang mana aku berkahi sekitar tempat itu. Para ulama mengatakan itulah Baitul Maqdis, Al-Quds, Yabus, Ilya. Bahkan ada nama lagi, Ursalim. Bukan Ursalim ya. Ursalim. Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, lalu disuruh oleh Allah setelah lahiran, susui, minum yang cukup, makan yang cukup, dan kamu sebentar lagi akan kembali ke kota Ursalim. Al-Quds mungkin belum dikenal lah itu, Ursalim itu. Jadi Al-Aqsa dan sekitarnya ini barakna haula, aku berkahi kata Allah. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, salah satu tujuannya adalah linuriyahu, akan aku tunjukkan kepada hambaku yang namanya Muhammad itu min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaranku. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia, as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Insya Allah semua konflik yang terjadi di situ yang berkaitan dengan Al-Aqsa, Allah as-sami, Allah akan selalu mendengarnya, al-basir, Allah pun selalu melihatnya. Dan dalam ayat ini jamaah sekalian, di muka bumi ini hanya ada dua masjid yang namanya langsung turun dari Allah. Yang pertama Masjid Al-Haram, yang kedua Masjid Al-Aqsa. Namanya langsung turun dari langit, dari Allah. Masjid yang lain itu made in bumi. Al-Ikhlas, siapa yang bikin nama? Nah, silakan ditelusuri sejarahnya di sini gitu. Buatan bumi, buatan manusia. Tapi ada dua masjid yang langsung datang dari Allah. Seakan-akan dua masjid ini adalah dua masjid kembar yang segel kekuatannya hampir sama, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita semuanya memuliakan Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, kita pun disuruh untuk memuliakan Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds, Baitul Maqdis. Dan kalau kita cek lagi, ayat ini menerangkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Allah menurunkan perintah sholat fardu yang 5 waktu pertama kalinya kepada umat Islam. Dan sebelum Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, langit paling tinggi, tingkat 7, paling tinggi, tidak ada tempat lagi yang lebih tinggi. Nanti pulangnya mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sebelum sampai sana, Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah 2 kiblat, yaitu 2 masjid ini. Maka nanti kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis, dan kiblat yang kedua adalah Masjid Al-Haram. Jadi 2 nama yang disebutkan oleh Allah dalam satu ayat ini, dalam satu surat ini, nanti dua-duanya menjadi kiblat. Cuman ada kiblat yang pertama dan ada kiblat yang kedua, dan keduanya tidak bisa dipisahkan insya Allah, karena ayatnya satu, suratnya pun satu. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsiri ayat ini, beliau mengatakan seperti berikut: Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram wa huwa masjidu Makkah. Dia adalah masjid yang ada di kota Mekah. Sepakat. Ilal masjidil aqsa wa huwa baitul maqdis. Dia adalah Baitul Maqdis. Alladzi huwa Ilya, yang dulu namanya adalah Ilya. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah yang ada di Baitul Maqdis. Ada nggak masjid selain di Baitul Maqdis namanya Al-Aqsa? Ada, mana itu? Mana itu?
sono itu. Ada Masjid Al-Aqsa kan? Saya punya jadwal khutbah di situ juga masalahnya kan. Lalu di Jawa Tengah ada sebuah kota namanya Kudus. Jepara, Kudus, Pati, Klaten jauh Pak. Nah, jauh lah itu. Di sana ada kota Kudus. Di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa yang terkenal dengan Masjid Menara Kudus. Dan ini terinspirasi dengan ini itu. Ada sebuah kota namanya Al-Quds, Kudus. Masjidnya Al-Aqsa. Nggak terkenal, yang terkenal Menara Kudus itu. Nyambung semuanya kalau disambung-sambungin lah itu. Tadi sono 6 tahun masalahnya lah itu. Dan ketika Allah menyebutkan Masjidil Aqsa wa huwa Baitul Maqdis, kata Ibnu Katsir, ma'dinul anbiya. Baitul Maqdis itu adalah tempat turunnya para nabi. Min ladun Ibrahim al-Khalil, dari jalur keturunan Nabi Ibrahim sang kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim dan para keturunannya yang menjadi para nabi itu dikumpulkan oleh Allah di Ilya, tempat turunnya para nabi. Jama'u lahu hunalika kulluhum, mereka semuanya, mereka sadayana kabeh itu berkumpul di situ. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj, fa'ammahum fi mahallatihim, Nabi Muhammad menjadi imam untuk mereka para nabi di tempat tinggal mereka. Jadi Rasulullah masuk ke Masjid Al-Aqsa dan dia menjadi imam sholat, makmumnya para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim, meskipun sudah meninggal dunia, tapi mereka dihadirkan oleh Allah kumpul di tempat itu. Kok mungkin? Bagi Allah semuanya mungkin. Jadi Allah menghadirkan para nabi menjadi makmum dan Nabi Muhammad menjadi imam itu. Dan seterusnya, masih panjang komentarnya Imam Ibnu Katsir. Kemudian jamaah sekalian, Masjid Al-Aqsa, jadi yang pun tidak boleh kita lupakan, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama dan kota suci yang ketiga bagi umat Islam. Umat Islam punya 2 kiblat. Dua-duanya ada dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi. Yang pertama Masjid Al-Aqsa, nanti diganti oleh Allah dengan Masjid Al-Haram yang disimbolkan di dalamnya ada Ka'bah. Dan umat Islam punya 3 tempat suci. Al-Haramul Awwal, tempat suci yang pertama adalah Mekah. Al-Haramul Tsani, kota suci yang kedua adalah Al-Madinatul Munawwarah. Wal Haramul Tsalits, kota suci yang ketiga adalah Baitul Maqdis, Al-Quds, Yabus, Ilya, apalagi tadi? Ursalim. Itu pun kota suci yang ketiga bagi umat Islam. Kita masuk ke sedikit sejarah. Ini ada sebuah masjid di kota Madinah. Nama aslinya adalah Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah. Nabi Muhammad ketika sudah mendapatkan perintah sholat fardu yang 5 waktu, itu kan tahun 10 kenabian, kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Berarti selama 3 tahun di kota Mekah, ketika mereka sholat, Nabi dan para sahabat itu menghadap ke Baitul Maqdis, kiblat yang pertama, dan pada waktu yang sama Ka'bah ada di hadapan mereka. Jadi Ka'bah di depannya, Baitul Maqdis kiblat, berlangsung 3 tahun di kota Mekah. Lalu pada awal tahun 14 kenabian, mereka hijrah ke kota Madinah. Dan Nabi Muhammad membangun masjid yang kedua, karena sempat bangun Kuba, masjid di Kuba kan itu. Membangun Masjid Nabawi di kota Madinah, kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Masjid Al-Haram di belakang mereka. Kan tempatnya sudah beda itu. Jadi waktu di Madinah, mereka menghadap ke Baitul Maqdis dan Masjidil Haram di belakang. Nah, ketika umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah itu membuli Rasulullah dengan mengatakan, Muhammad ini aneh. Katanya ajaran Islamnya beda dengan ajaran Yahudi kami.
Tapi begitu mereka tinggal di kota Madinah, kiblatnya ikut-ikutan menghadap ke Baitul Maqdis, sementara Ka'bah, Masjidil Haram, bahasa mereka dipantatin itu. Setiap dibully Nabi Muhammad kurang nyaman. Ketika sholat ada omongan-omongan bulian, sampai Nabi Muhammad tidak nyaman. Sehingga pandangan wajah Nabi Muhammad ketika dengar bulian tadi bolak-balik menghadap ke langit. Dan itu berlangsung kurang lebih 16 bulan. Di kota Madinah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sholat di sini, Masjid Bani Salamah, dalam riwayat sholat asar 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua menghadap ke Baitul Maqdis. Bulian orang-orang Yahudi berlanjut. Masuk rakaat yang ketiga, dalam sholat turun Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Ayat turun saat sedang sholat, masuk rakaat yang ketiga. Qad nara, sungguh kami melihat, taqalluba wajhika fis sama, pandangan wajahmu menghadap ke langit bolak-balik karena ada bulian orang-orang Yahudi. Kiblatnya katanya ikut-ikutan, ikut gabung dengan orang-orang Yahudi itu. Nabi Muhammad kurang serak karena ada bulian tadi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka akan aku palingkan wajahmu menghadap kiblat yang lebih engkau ridhoi, yang lebih engkau sukai, Masjid Al-Haram. Mana? Fawalli, maka mulai sekarang hadapkan wajhaka, wajahmu ya Muhammad, syatrul Masjidil Haram, menuju Masjid Al-Haram. Yang tadinya menghadap ke sana lah itu. Rakaat ketiga Nabi berbalik ke arah Makkah, Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum, dan nanti dimanapun kalian berada, di Depok, di Rawabadak, mana-mana, fawallu wujuhakum syatrah, arahkan wajah kalian ke arah Masjid Al-Haram. Ayat berlangsung terus. Singkat cerita, selesai sholat Nabi Muhammad cerita kepada para sahabat. Mungkin ada yang penasaran kenapa tadi sholatnya ganti kiblat lah itu. Akhirnya Rasul menerangkan tentang turunnya ayat ini. Maka setelah kasus tadi, Masjid Bani Salamah terkenal dengan nama Masjid Qiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Nabi Muhammad pernah sholat 1 dalam sholat asar, kiblatnya 2 itu. Maka dari sini kita mulai tahu ada kiblat yang pertama Baitul Maqdis, Al-Aqsa, ganti dengan kiblat yang kedua Masjid Al-Haram. Berarti Al-Aqsa mantan dong gitu kan. Jangan mengatakan mantan. Itu kiblat yang pertama, bukan mantan kiblat. Mau disebut mantan, move on dong gitu kan. Tidak selamanya begitu. Ini kiblat yang pertama. Agar umat Islam tidak melupakan kiblat yang pertama, Baitul Maqdis, di dalamnya ada Al-Aqsa, Nabi Muhammad akhirnya mengatakan hadis berikut kepada kita semuanya, agar kita tidak lupa itu. Perjalanan yang diperintahkan oleh agama itu hanya ke 3 tempat. Keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tushaddu, tidak dianjurkan, tidak ditekankan, tidak diperintahkan ar-rihal, rihlah, piknik, jalan-jalan, tamasya, apalagi itu, healing, bukan hilang, healing, tidak ditekankan dalam agama, illa, kecuali ila thalathati masajid, kepada 3 masjid.
Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram. Yang kedua adalah wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di Mekah, ini di Madinah. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hampir semua imam hadis meriwayatkan tentang tempat yang kita dianjurkan untuk datang ke sana. Kenapa? Di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat. Di Al-Ikhlas pahala reguler ya segitu ya kan. Istiqlal sama. Jogokarian podo wae. Cuman bedanya menunya kan. Kalau di sini kan soto kuali, di sono macam-macam lah nanti barangkali gitu. Kapan-kapan nyusul di sini lah gitu kan. Itu salah satu tujuan kenapa tempat ini harus kita kunjungi. Jadi di sini ada anjuran untuk kita datang, maka di sini ada yang namanya haji dan umroh. Untuk yang di sini kita bisa mengunjungi dan menziarahi kota Nabi Muhammad SAW. Di sini pun kita disuruh untuk menziarahinya, karena kita akan diingatkan di situ adalah kiblat yang pertama. Nabi Muhammad pernah sholat di situ, bahkan para nabi pernah menjadi makmum di tempat itu. Tidak boleh dilupakan. Jalan-jalan ke Hong Kong boleh nggak, Bu? Boleh. Apa hukumnya? Nggak ada hukumnya. Kalau ada kebaikan, ada pahalanya. Kalau ada keburukan, ada dosanya. Tapi ketika tempat ini tusyaddu, ditekankan oleh agama, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah wafat. Al-Aqsa diperebutkan oleh agama sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Kadang-kadang Yahudi yang menang, kadang-kadang Nasrani yang menang lah itu. Pertarungan mereka sudah panjang. Jangankan pada zaman belakangan ini, ketika Nabi Isa masih hidup, yang mendapatkan Injil dari Allah dan mengajarkan agama tauhid kepada Allah, Nabi Isa kan diperangi oleh orang-orang Yahudi. Raja Yahudi yang terakhir yang menyerang Isa adalah Herodes, disebutkan dalam Injil Matius itu. Sampai Herodes tidak suka, Isa dan para pengikutnya dikejar-kejar kan. Lalu Isa menyelamatkan diri, terpojok. Lalu dalam kondisi terjepit tadi, Isa ditolong oleh Allah, diangkat ke langit. Murid yang mirip dengan Isa ditangkap oleh Herodes, disalib dan lain sebagainya itu. Pertarungan sudah ada antar agama samawi tadi itu. Sampai Rasulullah wafat, Al-Aqsa masih diperebutkan seperti itu. Dilanjutkan oleh Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama 2 tahun. Al-Aqsa pun masih seperti itu. Sampai akhirnya pada zaman khalifah yang kedua, Umar, dan Umar juga mendapatkan gelar Amirul Mukminin yang pertama. Jadi Abu Bakar belum disebut sebagai Amirul Mukminin. Khalifah iya. Amirul Mukminin belum. Baru pada zaman Umar dia khalifah yang kedua dan dia Amirul Mukminin yang pertama. Karena pada zaman Umar ini umat Islam menjadi kekuatan nomor 1 di muka bumi. Romawi, negara adidaya paling kuat di muka bumi nomor 1, runtuh sebagian besar wilayahnya. Negara adidaya yang kedua, Persia, hancur pada zaman Umar. Maka dia disebut Amirul Mukminin, pimpinan orang mukmin seluruh penjuru dunia. Pada zaman Umar, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin yang pertama, tepatnya pada tahun 17 Hijriah. Kalau 17 Hijriah ini berapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat? Matematika mulai dihitung silakan itu. 6 tahun kurang lebih. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal 11 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah wafat, kan Abu Bakar 2 tahun, lalu kurang lebih 5 tahunan pada zaman Umar, 17 Hijriah, yang bertepatan kurang lebih tahun 636 Masehi. 636 Masehi, pasukan Islam
dengan panglima perang Amr bin As. Ini temannya Khalid bin Walid. Satu umuran lah itu. Khalid bin Walid. Yang masuk Islamnya sama-sama terlambat itu. Dan Amr ini terkenal dengan cerdiknya. Cerdik. Pasukan Islam berhasil menguasai Baitul Maqdis. Apa tadi namanya? Baitul Maqdis, Al-Quds, Yabus, Ilya, Ursalim, tanpa pertumpahan darah. Karena Amr bin As yang cerdik ini tahu itu tempat suci, Ma'dinul Anbiya, tempat turunnya para nabi. Maka Baitul Maqdis dikepung selama 4 bulan. Tidak langsung digempur habis-habisan. Dikepung 4 bulan. Akhirnya pasukan Romawi yang menjajah wilayah Ilya kabur melarikan diri ke Mesir. Yang tinggal di situ adalah orang-orang penduduk Ilya yang mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Karena waktu pasukan Romawi datang ke tempat itu, memaksa mereka memeluk agama Nasrani. Dan pimpinan Baitul Maqdis Ilya waktu itu adalah pendeta agung Patrick Confurius. Namanya susah disebutin ini, Pak. Dia tidak mau menyerahkan pintu Baitul Maqdis ini dan Al-Aqsa kecuali langsung kepada pimpinan tertinggi umat Islam, Amirul Mukminin yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amr bin As pingin kuncinya, tapi tidak diberi. Akan aku berikan kepada langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Amr bin As kirim surat ke Madinah agar Umar datang. Akhirnya Khalifah Umar pun datang untuk pertama kalinya ke Baitul Maqdis sebagai seorang pemimpin. Kita nonton sejenak ini, Pak. Ini Ilya. Ini rombongan Umar. Akan ada dialog tingkat tinggi antara dua pimpinan agama langit, Umar dan Confurius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها المخيف لا أرى على أحدهم هيئة الملوك وهو ذلك. هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم
ولا يضار أحد منهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. كفانا اليوم ما شهدنا وقد حان وقت صلاتها. إن شئتم فصلوا داخلها فإنها مكان عبادة. أخشى إن فعلت أن يراها المسلمون سنة وحقا فيغلبوا على كنيستكم ويخالف بذلك عهدي إليكم، ولكن نلتمس لأنفسنا مكانا آخر. نأتي ببساط عند عتبات هذه الكنيسة، فلا حرج أيها الخليفة، فإنكم تصلون خارجها. Sholat dalam gereja tidak boleh. Umar pun tidak mau. Ditawari lagi sholat di pelataran gereja. Di luar gereja kami siapkan karpet. Boleh nggak? Umar bingung, nggak ada dalilnya. Ini kan pertama kali umat Islam menguasai wilayah itu. Bersetuan langsung dengan orang-orang Nasrani antar dua kelompok besar lagi itu. Karena nggak ada dalilnya, Umar sempat bingung. Boleh nggak ya itu? Dalam gereja oke, tidak. Ini di luar, siapin karpet. Tapi Umar orangnya cukup hati-hati, orangnya sangat cerdas, dan dia pun tidak mau. Dikhawatirkan itu bisa menjadi dalil sunnah bagi orang-orang yang akan datang. فلا يقع ما تخشاه. ما أدري. Bingung semua. بل أخشى أن يطمع بعض المسلمين في المكان فيتخذونه مصلى ثم يزاحموكم على كنيستكم، ولكن دلني على الصخرة حيث سرى رسولنا ونبينا. Akhirnya ditunjukkan tempat di luar gereja, dan ternyata tempat itulah asli tempatnya Masjid Al-Aqsa yang dirobohkan oleh tentara Romawi ketika menjajah wilayah Baitul Maqdis. Di tempat ini pula nanti dibangun kembali Al-Aqsa yang sudah diporak-porandakan oleh orang-orang Romawi. مسرى رسول الله أن يكون هكذا. Sebelum sholat kerja bakti dulu. Pak Pendeta bingung. Untuk pertama kalinya di Baitul Maqdis dikumandangkan azan sholat dengan cara terbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Setelah selesai sholat, Umar menerangkan kepada para umat Islam tentang keberadaan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. هنا أقيم المسجد، هنا المسجد الأقصى وأولى القبلتين حيث صلى رسول الله وأنبياء الله. هنا حرمنا الثالث، والحمد لله الذي من علينا فصلينا حيث صلى وصلى. وجزى الله نبينا خير ما جزى نبيا عن قومه، فبه صلى الله عليه وسلم صرنا إلى هذا الفتح العظيم. ليحفظك الرب أيها الخليفة العادل. لكم أن تحتكموا إلى شرائعكم، إلى أن يطلب بعضكم طوعا أن يحتكم إلينا، فنحكم فيه كما نحكم في أنفسنا. عدلت. وإن وقع بأحدكم ظلم من عمالي أو من مسلم فلا تصبروا على ذلك حتى ترفعوه إلي، فقد صارت أمانتكم إلى ذمة الله ورسوله وذمتي وذمة الخلفاء من بعدي وذمة المسلمين. هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فقد آذاني، وكان من آخر ما أوصى به قوله: أوصيكم بأهل ذمتي. أوتدري ما معنى الذمة عند العرب؟ إذا دخل الرجل في ذمة رجل آخر أو قبيلة فقد امتنع بها من كل عادية أو ظلم، فإذا عدا عليه أحد فكأنما عدا على من هو في ذمته، فصار حقا عليه أن ينصره كما ينتصر لنفسه وأهله وشرفه، فإن لم يفعل فقد ذهبت مروءته ولحقه عار الأبد. وهذه ذمة الرجل أو العشيرة، فكيف بعهد وذمة الله ورسوله التي أعطيناكم إياها؟ فمن عدا عليكم بظلم فقد خفر عهد الله وذمة رسوله وحارب الله ورسوله، ومن كان حربا على الله ورسوله كنا عليه حربا حتى نهلك دون ذلك. لهذا قهرتم الروم الذين قهروا قبلكم أهل الأرض. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. Maka sejak itu tahun 17 Hijriah, Khalifah yang kedua Umar, Amirul Mukminin yang pertama Umar, mewakafkan Masjid Al-Aqsa wa ma haulahu dan tempat sekitarnya yang namanya Baitul Maqdis diwakafkan oleh Amirul Mukminin kepada orang mukmin seluruh penjuru dunia, bukan hanya untuk penduduk Ilya Palestina, bukan, tapi untuk seluruh umat Islam. Diwakafkan oleh Umar kepada mereka semuanya. Jadi ini bukan kewajibannya orang Palestina saja, ini kewajiban seluruh umat Islam dunia untuk menjaga kota suci yang ketiga, Baitul Maqdis, kiblat yang pertama, Masjid Al-Aqsa. Kewajiban kita semua itu. Memang mereka yang saat ini bertanggung jawab paling dekat, yang digempur, resikonya paling besar. Tapi ini tugas kita semuanya. Dan Masjid Al-Aqsa menjelang akhir ini, Pak, udah terang benderang kayaknya. Soto udah mulai dingin jangan-jangan ya. Inilah
Masjid Al-Aqsa wa ma haulahu dan sekitarnya yang luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Ini bangunan utamanya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj di sini. Ini bangunan utamanya. Yang tadi dibangun kembali pada zaman Umar di sini juga itu. Sedangkan ini namanya Masjid Qubatus Sokhro. Ini dibangun belakangan. Ini salah satu masjid yang ada di komplek Al-Aqsa. Bangunan utamanya, ini kompleknya. Dan di sini banyak masjid, Masjid Qubatus Sokhro. Imam di sini sekarang namanya adalah Syekh Ali Al-Abbasi. Saya pernah mendampingi beliau waktu datang ke Indonesia, dapat undangan dari Gubernur Bangka Belitung, saya Erzaldi. 3 kali saya dampingi ke sana lah itu. Mukanya Arab campur Barat, karena keturunan Palestina sama Romawi kan. Kalau ketemu ibu-ibu, mungkin ibu-ibu tidak bilang ganteng, tapi guanteng itu. Arab campur Barat gitu kan. Maka kita akan murni Arab, maklum ya kan. Di sini banyak tempat. Dan yang ini penting lagi, ini ada yang namanya Masjid Al-Buraq. Di sini itu ada tembok namanya Haitul Buraq. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kendaraannya dicancang di situ. Apa dicancang itu? Diparkir di situ, diikat. Kan dia kan buruk. Hewan tidak sebesar kuda, tidak sekecil keledai. Karena dia hewan, kalau nggak diikat kabur itu, dicancang di situ. Namanya Haitul Buraq. Sini. Nanti ketika orang-orang Israel Yahudi merebut tempat ini, Haitul Buraq itu diganti oleh mereka dengan Haitul Mabka, tembok ratapan. Disitulah dulu namanya Haitul Buraq. Dan sejarah terus berlangsung, konflik memperebutkan tempat suci itu terus berlangsung antara Islam dengan Nasrani. Maka dulu ada perang salib, lebih tepatnya perang Sabil. Bertahun-tahun muncul tokoh hebat namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah berlanjut terus, gantian dengan orang Yahudi. Dan akhir-akhir ini yang menguasai sebagian besar wilayah itu adalah orang-orang Yahudi. Biasa namanya orang Yahudi itu banyak pelanggarannya, membumi hanguskan tempat tadi Masjidil Aqsa dulu pernah dibakar, dijaga oleh umat Islam, dunia ikut menjaga, tapi mereka lebih kuat. Itulah sunatullah dan takdir Allah. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal dekat di sana tidak tinggal diam, meskipun dibombardir, disakiti. Ini kan catatan sejarah, tidak bisa kita ambil semuanya. Al-Quds, Masjidil Aqsa dikuasai penjajah Israel. Terus sejarah berjalan, firman Allah berlangsung. Manusia itu gampang menumpahkan darah, kerusakan di muka bumi, tapi mereka punya sikap untuk menjaga kehormatan Al-Aqsa, kiblat yang pertama, kota suci yang ketiga. Mereka mengganti Haitul Buraq waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ngikat dengan tembok ratapan Haitul Mabka. Nanti akan ada gambarnya. Sejarah terus berlangsung dan saudara-saudara kita di sana tetap bertahan meskipun dibombardir seperti itu. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka selalu bertahan di balik gempuran Israel yang disokong oleh dunia juga? Ketika orang-orang Israel digempur oleh orang-orang Arab ataupun Palestina, anjing dunia menggonggong semua kan? Anjing dunia menggonggong. Tapi ketika umat Islam yang mempertahankan Al-Aqsa digempur, umat Islam dilarang untuk jangan menggonggong lah itu. Dilarang untuk membantu dan melawan itu. Pertanyaannya, kenapa mereka selalu bertahan? Karena mereka selalu ingat pesan Nabi Muhammad berikut. Ini panitia sudah datang, ini habis waktunya kayaknya. Oh, enggak kok. Silakan Bapak, dilanjutkan. Karena mereka ingat pesan Nabi Muhammad berikut. Hadis ini diriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "La taqumus sa'atu." Hari kiamat tidak akan datang. Hari kiamat
tidak akan datang. Hatta yuqatilal muslimun, sehingga jamaah muslimun memerangi al-yahud, jamaah Yahudi. Jadi nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat ada dua institusi. Muslim institusi menyerang institusi Yahudi. Belum terjadi, tapi nanti pasti akan terjadi. Karena yang mengatakan Rasulullah. Fayaktuluhumul muslimun, dan yang menang adalah orang-orang muslim berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Karena institusi Yahudi sudah kalah, sudah runtuh, sudah porak-poranda, yang tersisa adalah hatta yahtabi'ah, sehingga bersembunyi al-yahudiyu, personil Yahudi. Al-yahud itu jamaah, al-yahudiyu itu personil. Karena jamaahnya sudah kalah, yang masih bertahan personil-personilnya, mereka sembunyi. Min warail hajar, ada yang sembunyi di balik batu. Wasyajar, ada yang sembunyi di balik pohon, ngumpet di balik batu, di balik tembok, di balik pohon. Dan nanti di akhir zaman, di luar nalar, Rasul memberikan kabar, fayakulul hajaru awisyajar, batu dan pohon nanti ikut bersikap. Mereka yang tidak punya mulut, tidak punya lidah, ngomong nanti di akhir zaman. Batu bicara, pohon bicara. Siapa yang diajak bicara? Kata Rasulullah, ya muslim, hai orang Islam. Ya Abdallah, wahai hamba Allah. Jadi yang dipanggil oleh batu, yang dipanggil oleh pohon, orang yang punya dua atribut, dia muslim dan dia hamba Allah. Kata batu, kata pohon, hadza yahudiyun, ini ada personel Yahudi, khalfi, ngumpet di belakangku. Fata'al, kadia, batu di Bandung dan Tasikmalaya dan sekitarnya itu kadia. Yang di Jawa, Reneo, Meriki. Yang di Madura, Jakarta Utara kan banyak Madura ya. Batu di Madura, ada rini sampeyan taya, sini sampeyan taya. Yang di Inggris, Cambio, batu pohon memanggil orang Islam, memanggil hamba Allah. Ta'al, kesini, faktulhu, segera bunuh orang Yahudi yang ngumpet itu. Kenapa batu pohon langsung menyuruh membunuhnya? Jawabannya satu, karena Yahudi dosanya sudah terlalu besar untuk umat Islam. Pelanggaran mereka, kejahatan mereka, dosa-dosa mereka sudah tidak terampuni lagi. Dan memang itu wataknya, yang dulu sempat dikutuk oleh Allah sebagai kirodah, monyet, wal khonazir, dan gak enak nyebutnya BABI, kata anak saya itu. Wataknya seperti itu. Namun di ujung hadis Rasulullah mengatakan, ini warna merahnya hilang ini tuh. Illal ghorqoda, kecuali ghorqod, dia tidak bersikap, bahkan dia tidak mau kerjasama dengan orang Islam, tidak mau memanggil hamba Allah. Ghorqod, diem, bahkan cenderung melindungi orang Yahudi yang ngumpet tadi. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, fa innahu min syajaril yahud, karena ghorqod itu bagian dari pohonnya institusi Yahudi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Jadi yang tidak berlidah, tidak berbibir, nanti punya sikap membela Muslim, hamba Allah, dan tidak mau melindungi orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, pohon ghorqod kayak apa, Pak, Bu? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan di depan rumah kita ada pohon ghorqod. Pagi kita sirami, sore kita kasih pupuk, nanti ada perang kita ngumpet di situ. Yahudi dong jangan-jangan itu. Maka Imam An-Nawawi punya kitab Sarah Sahih Muslim. Ketika dia mensarah kitab Sahih Muslim, ketemu ghorqod, Imam An-Nawawi mengatakan ghorqod itu adalah mithlu syajaratil badinjan. Apa itu badinjan?
mithlu syajaratil badinjan, mirip pohon terong. Kayak apa pohon terong? Nggak tahu juga ya kan? Mirip pohon terong, cuman agak gedean, bisa untuk ngumpet. Lalu kata Imam Nawawi, dzatus syaukati, berduri. Berduri. Apa maknanya? Nanti di akhir zaman ketika institusi Yahudi sudah runtuh, tinggal personel yang ngumpet di balik pohon jengkol ngomong, di balik pohon pete ngomong ya kan? Di balik batu ngomong. Lalu ngumpet di balik pohon qorqod, meskipun berduri, tertusuk-tusuk duri, berdarah, sakit, nyeri, tapi itu yang paling enak saat itu. Artinya di akhir zaman nasibnya orang Yahudi tragis. Kutukan untuk orang Yahudi bukan datang dari Baitul Maqdis saja, tapi dunia ikut mengutuk, baik karena ikatan agama atau karena ikatan nilai-nilai kemanusiaan. Dunia ikut mengutuk. Kenapa? Memang kejahatannya sudah tidak diampuni lagi. Maka nanti batu dimanapun, pohon dimanapun akan bekerja sama dengan orang Islam, dengan hamba Allah, kecuali Qorqod. Waktu habis ya. Karena waktunya habis, sebagai penutup, ini ada hadis menyebut-nyebut tentang Syam. Syam itu ya Palestina dan sekitarnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, "Idza fasada ahlus Syam," kalau penduduk Syam itu sudah rusak, fala khaira fikum, hai orang Islam, Anda tidak punya kebaikan lagi, Anda tidak punya harga diri lagi. Kalau Syam itu sudah rusak, Anda tidak punya kehormatan lagi. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, sekelompok dari umatku akan selalu ditolong, dimenangkan, dibantu. Bisa dibantu langsung oleh Allah, bisa juga dibantu oleh manusia dunia. Bisa karena emosi ikatan agama, bisa karena emosi ikatan nilai-nilai kemanusiaan. Sekelompok umatku akan selalu mansurin, ditolong. La yadurruhum man khadalahum, tidak ada yang sanggup membuat mereka dapat mazharat, penderitaan, musibah, meskipun dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghinakan mereka. Ada orang yang ingin menghinakan mereka, tapi mereka akan selalu tetap bertahan dan tegar hatta taqumas sa'atu, sampai hari kiamat datang. Penutup, Soto Kuali sudah menanti. Belakangan ini kita mendengar istilah Zionis pesek. Zionis pesek. Tidak berani mengutuk Yahudi, bahkan kadang-kadang membantunya, dan cenderung menyalahkan saudara-saudara kita yang ingin mempertahankan Baitul Maqdis dan Al-Aqsa. Silakan ditebak ini Pak, penutup. Yang bisa nebak, yang dapat nebak, dapat Soto Kuali. Ini namanya tembok ratapan, Haitul Mabka. Dulu namanya Haitul Buraq. Diganti oleh orang Israel Yahudi Haitul Mabka, tembok ratapan. Ini ada yang meratap ini. Hidungnya pesek. Perhatikan kaosnya dan kacamatanya. Kaosnya dan kacamatanya dan hidungnya lah itu. Siapa dia? Sebentar lagi orang ini akan ngomong. Ini orangnya. Baru beberapa hari yang lalu. Di Israel dan Gaza saat ini. Yang sedang terjadi kaosnya sama, kacamatanya sama. Mula dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang.
Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi, tolol! Perjuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian dianggap sebagai perjuangan kemerdekaan. Gak usah emosi, Pak. Gak usah emosi. Kaosnya sama, kacamatanya sama, gak tahu topinya dilepas di mana itu. Karena topi itu kan harus dipakai di Haitul Mabka itu. Gak boleh dibawa pulang. Dan kasus tanggal 7 Oktober kemarin, ketika Palestina melancarkan serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Israel tanggal 7 Oktober, lalu dibalas sampai sekarang porak-poranda itu. Nah, maaf, si pesek ini menyalahkan umat Islam. Itu kan kesalahan mereka sendiri. Kenapa nyerang itu kan? Dan dia lupa sejak tahun 1967 ketika Yahudi menguasai Al-Aqsa, dihancurkan, diporak-porandakan, dibunuh orang tuanya, diperkosa wanitanya, bahkan yang belum lahir pun dibunuh, tidak dilihat, tidak dipublikasikan. Baru ketika kemarin tanggal 7 Oktober ada serangan dari Gaza ke Israel, pada keluar-keluar semua itu. Maaf, anjing-anjing dunia tadi kan itu. Itu kan faktanya seperti itu. Dan mengatakan, membolak-balikkan fakta. Jangan emosi. Biasa sajalah itu. Yang penting kita punya sikap. Di sana ada ikatan agama. Baitul Maqdis, Al-Aqsa, kiblat kita yang pertama. Kota suci yang ketiga. Dan diwakafkan oleh Amirul Mukminin, pimpinan orang mukmin seluruh penjuru dunia, kepada siapa? Kepada seluruh orang yang beriman. Yang terdekat mati-matian menjaga dan membela Ahlus Syam. Dan mereka dikatakan Nabi Muhammad, ta'ifatun min ummati mansurin, akan ditolong baik langsung oleh Allah ataupun belahan bumi yang lain. Dan mereka tetap tegar meskipun ada orang yang ingin menghinakan mereka. Dan itu tidak berhenti sampai hari kiamat. Jadi mereka tahu konflik tidak akan berhenti, tapi mereka terus berusaha. Dan kita yang jauh dari sana disuruh untuk membantu. Paling ringan doa, dukungan politik, dana, dan lain sebagainya. Tidak boleh ikut-ikutan khadzalahum, menghinakan mereka. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Di sini tadi nggak biasa kunut subuh, tapi kunut nazilah kan? Alhamdulillah. Dan kunut nazilah disepakati oleh para ulama, dianjurkan ketika ada musibah yang menimpa umat Islam yang dilakukan oleh pihak musuh. Rasul pertama kali kunut nazilah pada tahun 4 Hijriah. Saat peristiwa tragedi Bi'ru Ma'unah. Nabi Muhammad kirim 70 sahabat yang katanya di sana ada kampung yang baru masuk Islam, para mu'alaf, minta guru Islam. Rasul kirim para sahabat 70. Rata-rata para penghafal Al-Quran dikirim. Sampai di sana dibantai. 69 sahabat gugur, dibantai. Sedih nggak? Sedih. Nabi Muhammad sedih kunut nazilah 1 bulan dalam sholat 5 waktu, terutama waktu subuh, dipanjangin kunutnya itu untuk mendoakan kampung-kampung yang membantai para sahabat. Kampung Usayyah, kampung Dzikwan, kampung Ro'al, dan lain-lain didoakan kecelakaan oleh para sahabat itu. Yang selamat cuma 1, namanya Amr bin Umayyah Az-Zamri, cerita kepada Rasulullah itu. Dan seterusnya itu. Itulah kunut nazilah. Jadi mereka saudara kita, dan seluruh orang mukmin satu sama yang lainnya saling bersaudara. Ketika salah satu anggota tubuh kita terganggu, maka anggota yang lain pun ikut terganggu. Itu kalau kondisi saraf keimanan kita sehat. Kalau ada orang muslim diganggu, lalu yang lainnya tidak terganggu, malah justru menyalahkan, itu saraf keimanannya
perlu ditotok. Tangkep Polda nanti ya kan. Perlu ditotok pakai batu dan pohon ya kan. Biar sadarlah itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan arahan kepada kita semuanya untuk punya sikap, baik sikap keagamaan kita karena punya hubungan keagamaan, dan sikap kemanusiaan kita kepada saudara-saudara kita, nilai-nilai keagamaan yang kita bangkitkan. Orang-orang yang mungkin bukan Islam, nilai-nilai kemanusiaan kita bangkitkan. Dan sekarang terbukti di berbagai wilayah sampai barat pun yang non-muslim bersama-sama orang yang muslim ikut bergabung dalam memberikan bantuan. Mungkin itu makna mansurin, pertolongan dari Allah, bisa langsung ataupun dari yang lainnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kupas-kupas buah kedong-dong, puas nggak puas, izinkan saya pulang dong. Nggak ada pertanyaan kan? Yang terakhir kayaknya ini ya. Silakan. Kan kalau pasti kan ya dalam Thaifah, di dalam Thaifah itu kan terkumpul pasti para alim. Kalau kita mungkin pernah belajar usul fikih dalam dalil sahih masalah itu bagaimana sih? Yang kedua, kalau kita pernah baca kitabnya Fatihatan ya tentang penyakit tipis dakwah, itu tentang istijah, itu bagaimana sih? Yang pertama, dulu kan pada zaman Khalifah Amirul Mukminin kan orang-orang baik lah itu. Gitu ya, kurang lebih ya. Maksudnya itu kan? Kita di dalam Thaifah Hamas itu kan banyak sumber orang-orang alim. Ya, orang alim. Kalau kita pernah belajar usul fikih kan ada 11 dalil tadi. Salah satu itu kan sholih mursalah atau masalah mursalah. Ya, sholih mursalah. Itu bagaimana Ustaz kalau ditinjau pada saat Hamas melakukan tindakan itu? Kalau kita baca sejarah yang dimulai dari tempat yang namanya Baitul Maqdis, pertama itu tempat yang memang diperebutkan oleh 3 agama samawi. Sejarah mencatat pertumpahan darah di antara 3 agama itu ada. Kita nggak usah nek, memang itu sifat dunia itu, memang selalu ada. Lalu belakang terakhir ini, Hamas mulai tanggal 7 kemarin, peristiwanya kan sudah panjang. Dulu wilayah Palestina kan memang dikuasai oleh orang-orang Muslim Palestina itu. Sampai pada tahun 1948, penjajah Inggris menyerahkan kepada Israel kan. Yang diserahkan dulu kan sekitar cuma 20%. Yang 80% itu dikuasai oleh orang Muslim Palestina itu. Lalu namanya Yahudi main patok, main uruk. Lama-lama sekarang umat Islam di Palestina cuman menguasai, tinggal 15%. Penduduknya mungkin sekitar 2,5 jutaan lah itu. Dan kanan kirinya sudah diblokir semua oleh orang-orang Israel Yahudi itu. Dan setiap saat mereka dizolimi terus sampai Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh mereka. Jam-jamnya dikuasai oleh mereka. Sholat Jumat tidak boleh kecuali dapat izin dari Palestina, dari Israel maksudnya itu. Mereka dizolimi, lalu mereka melakukan perlawanan. Yang sampai saat ini perlawanannya paling keras terhadap Israel, Hamas. Selain Hamas ada banyak. Fatah itu juga menyerang itu. Cuman tidak sebesar serangannya Hamas itu. Dan mereka beristihad, siapa lagi yang ingin melindungi? Karena memang kekuasaan wilayah mereka tinggal 15%. Yang 85 sudah dikuasai oleh Israel itu. Listrik diblokir, keluar tidak bisa. Akhirnya mereka bikin terowongan. Tempat yang paling dekat dengan Mesir kan daerah Rafah itu. Ada nafak. Lorong-lorong itu istihad mereka. Dan ketika mereka beristihad dalam politik, kita beristihad dalam urusan agama. Kalau benar, berapa pahalanya? 2. Kalau salah, urusan agama. Karena istihad. 1. Itu urusan agama. Bagaimana kalau urusan perang, urusan dunia?
Istihad. Jadi istihadnya mereka adalah kita akan pertahankan Baitul Maqdis dan Al-Aqsa. Yang membuat mereka bertahan sabda Nabi Muhammad. Lalu Rasul juga menyebutkan Ahlus Syam. Kalau Ahlus Syam rusak, orang Islam pun kehormatannya hilang itu. Dan mereka sekelompok dari umatku akan selalu terus bertahan. Tidak ada yang sanggup mempengaruhi mereka, meskipun gempuran orang-orang yang ingin menghinakan terus berlangsung sampai hari kiamat. Itu istihad. Lalu ada orang yang berpendapat lebih baik orang-orang Palestina ini hijrah, meninggalkan Baitul Maqdis, ngikutin jejaknya Rasulullah, meninggalkan Mekah itu kan. Siapa yang mengatakan seperti itu? Sama-sama kita diskusikan. Orang-orang Quraisy Mekah itu memiliki Ka'bah. Bahkan Ka'bah menjadi kehormatan orang-orang Quraisy Mekah, baik di zaman jahiliyah ataupun di zaman Islam itu. Maka ketika Ka'bah itu rusak, orang-orang Quraisy ikut membangun. Waktu Nabi Muhammad umurnya 35 tahun, 35 kan maka dilanda banjir besar. Ka'bah pernah mengalami rusak berkali-kali. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Ka'bah pernah rusak paling tidak 5 kali. Ada yang karena bencana alam, banjir, ada yang karena ulah tangan manusia. Dilemparin manzanik, ketepel api raksasa, terbakar, runtuh, dan dibangun. Kalau Allah menghendaki menjaga, dijaga. Maka ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dijaga oleh Allah, yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Tapi ketika di kesempatan yang lain ada orang yang ingin menghancurkan, kalau Allah membiarkan, dibiarkan, rusak. Jadi pernah 5 kali rusak gitu. Maka kita disuruh untuk menghormati dan menjaga. Nah, orang-orang Quraisy baik di zaman jahiliyah ataupun di zaman Islam itu benar-benar menghormati dan menjaga Masjidil Haram dan Ka'bah itu. Maka Rasul ketika hijrah, apakah itu karena istihad? Hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah pada tahun 10 kenabian, pada tahun 14 kenabian, itu perintah langit, perintah Al-Qur'an, perintah Allah. Jadi mereka hijrah bukan karena istihad, itu karena perintah Allah. Maka orang-orang yang tidak hijrah dinyatakan dosa oleh Allah, bahkan diancam dengan neraka jahanam. Tapi setelah itu pada tahun 8 Hijriah, umat Islam kembali menguasai kota Mekah dengan Fathu Mekah, maka hijrah di stop juga, tidak ada hijrah lagi itu kata Rasulullah itu. Jadi beda jauh. Sementara Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, apakah orang-orang Yahudi ingin melindungi? Justru ingin menghancurkan, dan sudah terbukti dihancurkan berkali-kali, dibakar, digali bawahnya itu. Jadi kalau itu dikiaskan, maaf kena pantun jaka sembung naik gunung, perutnya kembung, gelundung ya kan. Dari awal gak nyambung, beda itu. Ketika kemudian mereka kan yang bersalah, mendingan mengalah saja. Nanti kalau sudah berkuasa, balik diambil alih lagi itu. Tidak akan sampai. Tidak akan sama itu. Gak bisa. Pertama itu masalah istihad. Memang kita hormati perbedaan pendapat dalam istihad boleh. Tapi jangan menyalahkan, bahkan ketika ada orang yang membantu ke Palestina, lalu orang Islam sendiri memberikan statement orang-orang Hamas dan Palestina itu Syiah katanya gitu kan. Jangan bantu orang Syiah, itu muncul kan itu kan. Banyak begitu kan. Ini pun kena pantun lagi, jika sembung naik gunung kembung gelundung tadi itu. Orang-orang yang bertahan di Palestina, yang mempertahankan Baitul Maqdis dan Al-Aqsa, itu dikepung oleh Israel. Tempat tinggal mereka tinggal 15%, yang 80% kanan kiri dikuasai oleh orang-orang Israel semua. Mereka tidak berdaya. Orang-orang yang tidak berdaya itu butuh bantuan. Siapapun yang bantu, mereka terima. Dari yang Nasrani membantu, mereka terima. Dari yang Syiah membantu, mereka terima. Dari yang Muslim bantu, mereka terima. Tanpa syarat. Kalau ada syaratnya mereka gak mau. Jadi siapapun yang memberikan bantuan, mau kafir, mau Syiah dari Iran, mau Muslim, diterima semua. Ketika yang bantu orang Islam, kenapa yang mengatakan tadi Syiah tidak mengatakan? Dia kan Muslim.
Ketika yang bantu Nasrani, kenapa mereka tidak mengatakan dia kan Nasrani? Giliran yang membantu Syiah, itu Syiah itu. Jadi ada sentimen dalam memberikan cap. Itu satu. Jadi bantuan dari manapun mereka terima. Mau kafir, mau Syiah, mau Muslim, terima semua. Itu untuk membantah orang yang mengatakan mereka itu Syiah itu. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada juga saya punya videonya, cuman nggak saya putar lah di sinilah itu. Ntar saya pulang dicegat lagi ya kan. Mereka pemahamannya Khawarij. Katanya orang-orang Hamas itu mengkafirkan orang yang tidak sependapat dan mengatakan darahnya haram. Itu kan ciri-ciri orang Khawarij. Ada yang mengatakan begitu kan itu. Mana buktinya? Di Gaza itu ada kelompok Fatah yang sering kali tidak sependapat dengan Hamas. Diajak kerjasama. Bahkan di Palestina itu ada kelompok-kelompok Nasrani yang lebih nyaman mereka bekerjasama dengan kelompok Hamas. Jadi yang tidak sependapat kerjasama, yang beda agama pun bekerjasama. Dan mereka akur. Tapi oleh orang Yahudi, mau yang Nasrani, mau yang Fatah, mau yang Hamas, dibombardir semuanya. Bahkan jurnalis Barat pun 37 kan yang sudah terdata kan yang terbunuh lah itu. Jadi banyak lontaran-lontaran yang memojokkan orang-orang Muslim di Palestina tadi itu. Dan mungkin orang-orang yang memojokkan itu bagian dari tadi man khadzalahum. Tapi Rasul mengatakan la yadurruhum, tidak ada yang sanggup mempengaruhi kelompok umatku itu yang tertolong itu man khadzalahum, meskipun banyak orang yang ingin menghinakan mereka. Ada perbedaan pendapat? Ada. Kita hormati. Bahkan gelar Baitul Maqdis dengan sebutan Al-Haramus Tsalits, kota suci yang ketiga. Kan kota suci yang pertama Mekah dengan Masjid Nabawi, Mekah dengan Masjid yang pertama Mekah, Masjid Al-Haram, yang kedua Madinah, Masjid Nabawi, yang ketiga Baitul Maqdis, Haram yang ketiga. Sebagian ulama tidak setuju kalau Baitul Maqdis disebut Haram yang ketiga. Nggak apa-apa, kita hormati pendapat lah itu. Orang kalau berpendapat kita saling menghargai. Tapi cukuplah ketika Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal, jalan-jalan tidak dianjurkan illa kecuali ila salasati masajid. Ada 3 tempat yang disatukan oleh Rasulullah. Masjid Al-Haram, Masjid Ar-Rasul, dan Masjid Al-Aqsa. Ada perbedaan pendapat, kita hormati. Jangan sampai sentimen kita berlebihan, yang seharusnya ada ikatan agama karena sentimen tadi, lalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengalahkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalaupun tidak punya sentimen agama, nggak apa-apa, ada sentimen kemanusiaan. Kenapa tidak kita pakai itu? Dan konflik di situ akan terus berlangsung. Kita tidak setuju ataupun setuju akan tetap berlangsung. Dan nanti di akhir zaman semuanya akan mulai bersikap, sampai yang tidak berbibir pun ikut bersikap gitu. Wallahu a'lam bishawab itu, Pak. Cukup ya. Mudah-mudahan tidak puas. Nah, kalau puas selesai. Kalau tidak puas akan ada pertemuan berikutnya lah itu. Undang saya lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.